Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Valid dari Rigo. Nah, kali ini saya bakal membahas dasarnya list building dulu. Ini untuk perkenalan kita sekalian. Nah, sebetulnya list building itu apa sih manfaatnya buat bisnis teman-teman atau jualan teman-teman? Sebetulnya untuk list building ini manfaatnya itu jangka panjang ya. Jangka panjangnya itu dalam artian teman-teman mengumpulkan dan membangun sebuah ikatan dengan customer, calon customer dan merubah misalnya dari orang yang kenal jadi kenal, ya, kenal jadi beli, beli jadi rajin beli seperti itu. Nah, jadi fungsinya itu memang sangat-sangat jangka panjang. Kenapa? Orang yang tidak melakukan list building, tidak memanajemen customernya, tidak manajemen leads dan prospeknya, itu biasanya akan capek karena terus-menerus cari yang baru bilang. Sedangkan berbeda ketika kita melakukan list building, kita membangun ceritanya kita nanti bakal menambah. Jadi bukan mencari terus menerus, yang sudah ada itu juga bisa dimanfaatkan. Yang pertama saya bakal menjelaskan tentang traffic. Jenis traffic atau kategori traffic itu di sini ada dua ya saya jelaskan. Yang pertama itu adalah cold, yang kedua adalah warm. Sebetulnya ada tiga, yang satu lagi hot, cuman hot itu ada di penjelasan bawah. Nah, bagaimana sih awalnya kita dengan orang lain atau dengan traffic atau arus yang datang ke kita itu langsung kita sebut sebagai call. Kenapa? Misalnya kita brand baru, usaha baru, bisa baru, orang-orang yang misalnya baru kita cari tadi untuk misalnya mendatangi kita, itu adalah pengunjung baru atau orang-orang yang belum kenal sama kita. Kita namakan mereka cold. Nah, ketika mereka masih cold, apa proses yang kita lakukan? Umumnya yang kita lakukan adalah brand awareness atau berkenalan dulu nih agar lebih kenal dengan kita atau brand kita gitu. Nah, ketika mereka sudah kenal, itu adalah mereka bakal masuk ke dalam warm. Warm itu seperti saya bilang tadi, ketika kita melakukan brand awareness sehingga orang mengenal, kemudian mereka jadi warm itu adalah hasil brand awareness tadi. Kemudian adalah misalnya kita uh, posting atau kita ini, mereka adalah orang-orang yang jadi engagement visitor kita. Nah, itu kita sebut warm karena mereka pastinya sudah sedikit lebih ingat dengan kita. Nah, kemudian di warm ini kita memproses sebetulnya untuk melakukan konversi. Apa itu konversinya? Kalau di sosial media itu konversinya itu seperti follow, like. Nah, kalau kalau share itu engagement ya, atau subscribe di YouTube gitu ya. Di email juga subscribe. Itu mereka memberikan datanya sehingga kita gampang berkomunikasi dengan mereka. Kalau di sosial media kan ketika mereka follow, ketika kita ngepost sesuatu mereka jadi lihat. Jadi uh, kita sudah tahu identitas mereka. Nah, itu disebut dengan lead atau hasil proses yang traffic warm tadi sudah terkonversi menjadi database email, database follower dan sebagainya macam. Itu kita sebut lead atau prospek. Nah, prospek sendiri itu saya bagi dua lagi gitu. Itu adalah prospek yang cold dan warm lagi gitu. Nah, jadi traffic tadi orang-orang yang belum belum kenal ya. Kemudian di lead atau prospek ini mereka sudah mengenal dan sudah memberikan datanya juga tapi belum terkonversi misalnya menjadi penjualan. Nah, untuk cold sendiri itu memang orang-orang yang baru memberikan data kontak atau baru register misalnya di web kita. Jadi belum ada prospek. Jadi kita harus follow up dulu, memfollow up, menyapa dulu, memposting dulu. Jadi semua orang yang sudah misalnya beberapa kali menerima pesan kita dan masih tetap subscribe atau follow dan jadi follower kita atau tetap masih di dalam grup kita, nah itu mereka sudah kategori warm. Nah, kategori warm ini yang lebih gampang nanti di prospek untuk membeli. Nah, di sini otomatis untuk menjaganya kita lebih soft ya, lebih soft. Jangan terlalu jualan melulu karena kalau dari cold ke warm ini kita misalnya terlalu memaksa mereka untuk membeli, orang kan nggak suka ditawarin terus menerus ya. Mereka bakal jadi unsubscribe atau unfollow atau lari gitu. Nah, bukan ke warm malah mereka lari. Nah, itu sangat hati-hati dalam mengelola lead atau prospek. Nah, di sini juga misalnya teman-teman memakai email autoresponder yang ngirim
otomatis dari dia pertama nge-subscribe, hari pertama, hari kedua, ketiga dan sebagainya itu juga lebih soft dan memberikan value yang baik dan feedback yang baik terhadap subscriber ya, atau lead atau prospek kita. Kemudian apabila kita memasukkan misalnya soft sell atau sekali-sekali kita masukkan promo dan hard sell, itu mereka akan terkonversi jadi buyer. Nah, buyer juga saya bedain antara hot dan super hot. Yang hot itu jelas adalah orang yang baru pertama kali membeli. Kemudian super hot adalah orang-orang yang sudah melakukan repeat order. Nah, kenapa super hot ini tidak dimasukkan sebagai loyal dan royal customer? Karena belum tentu. Karena banyak alasan orang membeli dan orang repeat order. Kalau misalnya memang murah, butuh istilahnya ya mereka hanya ingin bertransaksi. Nah, tapi belum tentu menjadi loyal dan royal customer karena ini pasti rekan-rekan juga banyak ngerasa ya, banyak ngerasa pembeliannya banyak tapi kok yang interaksi sepertinya yang yang nongol untuk brand kita itu sedikit. Nah, itulah kita usahakan untuk membuat mereka jadi loyal dan royal customer. Bagaimana karakter apa ketika mereka menjadi loyal dan royal customer kita? Mereka dengan ikhlas mempromosikan brand atau produk kita. Kemudian ketika produk kita pun diserang atau misalnya ada isu-isu negatif, mereka juga dengan baik untuk membela produk kita. Kemudian yang pasti mereka nggak mau pindah ke produk sebelah atau kompetitor. Jadi leads ini kita berbicara masalah ikatan ya. Jadi bukan sekedar kalau kita bicara masalah transaksi itu nanti faktornya mungkin dari faktor produk ya. Ketika mereka mau beli ya mereka beli karena mereka butuh gitu. Ketika ada yang kita tawarkan yang lain, mereka melakukan repeat order ya mereka butuh itu bisa saja terjadi. Orang yang beli belum tentu loyal gitu. Nah, sedangkan loyal dan royal customer itu tidak bisa dibentuk berdasarkan transaksi saja, tapi dari berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana cara kita mentreatment mereka. Yang pertama itu adalah after sales. Dalam artian seberapa kita layani mereka setelah produk itu dibeli. Jadi bukan cuman membaik-baikkan atau mengiming-imingi atau mengwah-wahkan mereka ketika mereka belum beli, setelah beli udah selesai putus hubungan. Sayonara seperti itu. Bukan seperti itu ya. Jadi after sales kita tetap mensupport mereka. Itu juga masuk di opsi kedua, memberikan support apabila mereka ada masalah. Itu termasuk after sales ya. Kita bantu untuk menyelesaikan. Tapi yang berhubungan dengan produk kita, jangan sampai produk kita produk fisik mereka curhatnya masalah pribadi itu kan memang di luar konteks ya. Nah, maksudnya yang berhubungan dengan produknya, berhubungan dengan brandnya. Kalau bisa yang lebih tapi jangan terlalu jauh, nggak masalah. Itu dijadikan nilai lebih kita aja gitu. Kemudian terus menjaga komunikasi. Nah, bagaimana terus menjaga komunikasi? Tadi sudah kita sebutkan ketika mereka sudah jadi lead, kita mempunyai data mereka, kita mempunyai kontak mereka. Berarti kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Apabila teman-teman list buildingnya itu misalnya di sosial media dengan follower, otomatis lebih rutin aja posting. Jangan sampai ada ngeblank gitu. Ketika sudah di email, lebih rutin aja email gitu. Lebih rutin ya say hey, misalnya sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jangan sampai setahun sekali gitu ya. Yang sampai setahun sekali makanya terlalu lama. Dan juga komunikasi ini adalah harus memiliki value ya, harus memiliki value. uh, Jangan sampai ini, maaf, jangan sampai uh, kita ngejualin terus, mengkomunikasikan sama mereka agar mereka membeli ya, karena ada di email autoresponder saya itu menyatakan bahwa customer itu ya bukan sapi perah. Jadi hati-hati dengan itu, harus diselang-seling lah dengan sesuatu yang bervalue, penawaran, satu value penawaran ya. Itu dari seni teman-teman masing-masing, silakan divariasikan. Juga kita memberikan solusi dan rekomendasi kalau misalnya ada produk yang bersangkutan dengan produk kita, misalnya produk kita kamera, kita sarankan pakai ini loh, kita sarankan pakai ini. Misalnya saya di marketing juga terkadang memberikan rekomendasi kalau 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 ada kayak gini bagusnya seperti ini, bagusnya pakai yang ini, pakai yang ini. Kenapa? Di situ timbul rasa percaya bahwa kita mengenal produk kita lebih baik gitu. Bagaimana mereka mau memakai kalau kita nggak kenal sendiri dengan produk kita seperti apa.
Kemudian yang terakhir itu adalah media atau platform untuk list building. Ada 3 ya, ada 3. Ini yang sepengetahuan saya aja ya, nanti kalau misalnya ada tambahan bisa di komen. Itu adalah nomor HP, email, dan sosial media. Sosial media saya sebutkan tadi, konversinya itu berupa data, datanya itu data likers, followers, subscriber. Untuk di email itu adalah data email mereka, kemudian nomor HP juga data nomor HP mereka. Nah, untuk nomor HP bagaimana sih? Atau jalur mana yang kita pakai? Itu biasanya SMS, telepon, dan WhatsApp. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan SMS, telepon, sama WhatsApp. SMS lumayan mahal ya. Call juga lumayan. Nah, untuk WhatsApp sendiri itu bisa bilang termasuk lumayan murah, tapi hanya corporate tertentu aja yang bisa ngeblast official ya, official. Saya nggak bicara yang non official karena non official itu biasanya atau unofficial itu biasanya hasil reverse ya, reverse belum tentu diizinkan oleh WhatsApp, itu rentan kena banned. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman official itu bisa di WhatsApp. Kemudian apalagi melalui email. Melalui email ya itu fitur-fitur marketing banyak ya. Fitur marketing maksud saya. Itu bisa autoresponder, blast, di schedule dan sebagainya macamnya. Itu untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi dapatkan data-datanya. Kemudian sosial media itu banyak platformnya, Facebook group, Telegram group, follower, YouTube, Instagram, Facebook page ya, atau friends di personal di Facebook personal teman-teman itu bisa dikategorikan sebagai lead and prospect. Nah, kalau cara berkomunikasi dengan mereka ya posting gitu. Posting berikan value-value yang baik. Gitu. Nah, di sini saya rasa sudah memahami konsep, istilahnya ini konsep dasar ya, konsep dasar, dan list building itu jadi lebih tahu kita fungsinya, manfaatnya, dan ternyata jangka panjangnya kita butuh nih database atau butuh nih mengumpulkan mereka agar misalnya repeat order, agar menjadi loyal dan loyal customer, sehingga bisnis kita tuh jauh lebih stabil ya, jauh lebih istilahnya bertahan. Ya, kita berbicara tentang survive. Jadi kita bukan bicara tentang grow lagi nih. Kita bicara tentang survive. Jadi persiapkanlah list building dan manajemen customer dari awal. Dari pertama bisnis. Nah, di pembahasan selanjutnya ya, mungkin saya bakal bahas tentang kumpulin data dulu atau jualan dulu. Jadi banyak yang berpikir list building itu tentang lead magnet ya, mengkoleksi database ini apa segala macam, kemudian di follow up. Sebetulnya bukan hanya itu saja. Teman-teman bisa jualan dulu gitu, jualan dulu dan melakukan list building juga sekalian gitu. Nah, jadi tapi bakal saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, demikian. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa balas email saya atau komen di YouTube-nya. Kali ini saya minta subscribe karena saya bakal lebih rutin upload dan memberikan respon materi-materi via autoresponder dan di YouTube semuanya saya upload ya. Oke, saya Fadli Zilkam dari Go. Mohon pamit. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.